Hai Sobat Laskar Digital, kembali lagi di podcast Laskar Digital Show. Salah. Gak apa-apa. Oke, bersama aku Zanetara Arindia Putri. Aku Niken Ayu. Di sini kita membahas apa sih perbedaan homeschooling sama sekolah biasa? Apa kak? Ya, Tapi nanya kabar dulu kak. Kabarnya gimana? agak flu nih. Jadi maaf kalau misalnya agak pilek-pilek dikit. Gak apa-apa. Jadi- Oke. Apa sih? Jadi kesibukannya apa akhir-akhir nih? Aku kesibukan sehari-hari atau apa nih? Sehari-hari boleh, mau 1 bulan boleh, mau 1 tahun juga kayaknya kepanjangan. Sehari-hari kegiatanku banyak sih. Kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh ada sendiri jadwalnya. Kayak ada aja lesnya. Boleh tuh disebutin apa tuh? Harus banget. Iyalah. Hari Senin itu aku nari sama sinden. Terus hari Selasa sinden doang sih. Pokoknya setiap hari Senin sama Rabu aku nari. Rabu tuh nari sama Muay Thai. Sama Muay Thai. Iya, Oke. karena aku juga homeschooling kan. Lah, homeschooling tuh gimana tuh konsepnya? Apakah sama seperti sekolah pada umumnya? Beda sih. Beda tapi sama tapi beda. Apa ya? Kalau homeschooling itu karena homeschoolingku entrepreneur, jadi mereka lebih kayak apa ya, ngasih tugas tapi terserah itu tuh mau dikumpulin kapan, karena kan mereka tahu karena kita homeschooling ada kegiatan masing-masing kan. Jadi kayak deadline-nya tuh bebas gitu. Iya bebas. Kalau sekolah biasa gimana? Kalau sekolah biasa tuh nanti kita kalau biasanya sih dari jam 7 sampai sekitar jam setengah 4-an kita di sekolah. Nah, kita tuh ya kayak beragam gitu sih, kayak jadwal hari ini pelajaran apa aja sih gitu. Biasanya sekitar 4 sampai 5 mata pelajaran. Iya. Nah, 1 jam mata pelajaran itu biasanya sekitar 45 menit. Terus istirahatnya 15 menit. Itu istirahat pertama. Kalau misalnya istirahat kedua paling 30 sampai 45 menitan. Gitu. Berarti kalau di sekolah tuh sibuk banget ya sama pelajarannya. Iya, beda dong. Kalau dari sekolah aku tuh homeschooling tuh seminggu tuh cuman kadang 2, kadang 3 kali doang sih. Dan itu sehari tuh cuman 1 jam dan itu cuma 1 mata pelajaran doang. Sisanya tuh kayak cuman ngasih tugas aja sih. Gitu. Kalau homeschooling tuh apakah kita harus datang ke sekolahnya atau gimana? Itu tergantung kita ambil paketnya apa. Karena kan itu juga paketan kan. Kadang kayak ada yang ngambil yang mandiri. Jadi kayak kalau mandiri tuh benar-benar kita di rumah. Jadi via kita Zoom. Zoom. Terus kalau misalnya ada juga yang kayak seminggu masuk berapa kali gitu-gitu. Itu juga itunya beda-beda sih. Tapi ada yang masuk ke sekolah kayak biasa gitu, tapi dia homeschooling. Iya, ada. Kalau sekolah biasa tuh ini nggak sih, ada organisasinya nggak sih? Ada, kalau sekolah biasa tuh nanti ada kayak OSIS, MPK, ada ROHIS, ada Kriskat gitu-gitu. Kalau homeschooling gimana? Kalau tempatku kayaknya kalau yang ambil yang masuk seminggu berapa kali gitu ada di kayaknya. Aku kurang tahu soalnya aku juga ambil mandiri kan. Jadi tapi kalau pembagian kan, kalau misalnya di sekolah biasa itu kan ada pembagiannya kayak ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara dan yang lain-lain. Kalau homeschooling? tempat aku enggak, karena tempat aku campur dari SD sampai SMA itu campur jadi satu. Tapi kayak zoomnya beda-beda. Kadang satu hari tuh kayak 1 jam 1 link zoom tapi beda-beda. Jadi kayak ada ruang rapatnya sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Tapi satu pelajaran satu guru tetap. Iya, satu guru tetap. Oke. Biasanya yang paling sering itu Zoom yang entrepreneurship sih. Tuh. Kalau kan baru masuk nih. Kalau MPLS gimana? Kalau sekolah biasa kan MPLS-nya kayak lomba-lomba segala macam gitu kan, kayak semacam project gitu kan. Kalau sekolahan aku tuh MPLS-nya tuh Zoom. Dia lebih ke menjelaskan peraturan-peraturan sekolah, terus kayak fasilitas sekolah gitu-gitu sih. Jadi Zoom. kayak MPLS waktu COVID ya, kalau di sekolah biasa. Iya kan? kayak gitu. Oke. Terus apa ya? Aku mau nanya apa lagi ya? Kalau
kayak ujian kayak ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir tahun atau ujian harian gitu gimana kalau homeschooling? Apakah online atau bagaimana? Kakak dulu deh, sekolahnya kakak dulu. Kalau misalnya kayak ujian harian gitu ya biasa kayak gimana ya? Kayak ya kadang pakai paper, kadang pakai handphone gitu. Terus kalau ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian akhir tahun itu biasanya pakai HP. Ada webnya sendiri setiap sekolah kalau SMA, SMK. Masih sering nyontek? Enggak dong. Soalnya dulu aku SMP nyontek. Jujur ya? Jujur. Maaf ya untuk sekolahanku. Karena kan dulu SMP kan aku masih sekolah biasa kan. Terus kayak dan SMP ku tuh ini masih ujiannya pakai HP kan. Dan itu kan pakai exam kan. Nah, tapi kalau di HP ku kan beda, aplikasinya beda kan. Nah, tempatku tuh bisa buka. Jadi kayak aduh, aku gak ngerti apa-apa. Jadi kayak ya udahlah aku nyontek aja. Split dikit lah ya. Oke. Kalau di homeschooling tuh kurikulumnya gimana? Maksudnya kan ada kurikulum K13 sama kurikulum kurikulum Merdeka. Kalau yang sekarang kan kurikulum Merdeka. Ya. Kalau homeschooling pakai kurikulum tempat aku Merdeka juga sih. Soalnya juga tempat aku lebih ke project gitu. Terus tadi yang tentang ujian tadi, aku kalau misalnya ujiannya kayak PTS terus penilaian akhir semester gitu-gitu, aku ujiannya online daring di sekolahan. Tapi kalau misalnya kenaikan kelas kan baru pertama nih, tahun pertama kan aku baruan masuk ke situ, mungkin aku bakal datang ke sekolahan sih tuh. Iya. Berarti tetap ada P5 ya? P5. Oke. Jadi kalau di kalau di sekolah biasa kan jadi kayak ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, bendahara dan yang lain-lain sama anggota. Itu biasanya kan ada grup kelas sendiri sama ada gurunya. Tuh kalau homeschooling gimana? Homeschooling per mata pelajaran. Per mata pelajaran, grupnya per mata pelajaran sih, kayak bahasa Inggris sendiri, bahasa Indonesia sendiri, gitu-gitu sih. Tapi kalau guru-guru dari sekolahanku tuh lebih sering ngasih tugas ke grup besar. Jadi kayak yang campuran dari SD sampai SMA. Gitu. Jadi bukan kayak grup angkatan gitu, bukan. Jadi campur, karena kan itu kan hitungannya kayak yaitu ambil yang kelas mandiri kan. Kelas mandiri itu kelas mandiri jadi satu grup gitu dari SD sampai SMA. Itu nanti gurunya paling ngasih tugas tuh ya emang agak ngerepotin sih gurunya, kayak merepotkan diri sendiri gitu loh. Maksudnya kayak ngirimnya tuh satu grup tuh langsung kayak ini tugas dari grup, misalnya bahasa Indonesia kayak ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai SMA kayak aku kayak lihatnya kayak astaga, banyak kali, Bang. Jadi tetap ada P5 ya, tetap ada project ya? Tetap ada project. Aku lagi mau ada project sih ini kayak tapi itu project buat tahun depan, tapi projectnya kelas 10. Jadi kayak ada banyak pilihan kan. Iya. Jadi aku ngambil yang promosi konten gitu. Karena kamu ambilnya entertainment. Iya, entertainment. Terus kalau sekolah biasa tuh ini enggak sih kayak ada magang gitu enggak sih? PKL. Iya, PKL gitu. Itu kalau buat SMK. Kebetulan aku ambil SMA. Oh iya ya. Iya. Terus itu ada jurusan IPA IPS gitu enggak? Kalau homeschooling? Enggak. Tempat aku enggak ada. Jadi kayak SMP biasa gitu. Iya, ngalir aja gitu pokoknya. Jadi semua dipelajarin. Yang penting kamu kayak, karena kan homeschooling aku rasa dia lebih ngambil nilai. Yang penting kamu ngerjain tugas-tugas dibanding kamu ujian-ujian nilaimu bagus. Itu sih. Jadi dia lebih ambil tugas. Iya. Oke. Terus kelulusannya? Maksudnya kan kalau misalnya sekolah biasa itu kan kayak wisuda bareng-bareng seangkatan. Kalau homeschooling gimana tuh? Kan tadi ada yang dari SD kelas 1 sampai SMA. Ya, itu jadi kelulusannya tetap sama kayak SMA biasa. SMK biasa tuh tetap sama, tapi mungkin jadi kayak awkward gitu nggak sih, karena kita kan nggak kenal sama ini ya, sama teman-teman kita sendiri kan. Maksudnya aku juga di situ mau kenalan tuh kayak sungkan, karena di grup itu bener-bener yang dari SD sampai SMA tuh kayak aduh harus kenalan yang mana, nanti kalau aku ngechatin satu-satu kalau salah kelas, ini anak kelas 1 nih aku lagi berteman sama dia kan. Ya sebenarnya it's okay sih sebenarnya, cuman ya agak
freak aja nggak sih? Terus kalau SMA kan nggak ada ini ya, mungkin ini salah satu perbedaan juga. Kalau SMA itu kan nggak ada apa namanya kayak PKL segala macam, itu kan ada di SMK. Iya, itu di Kalau di sekolahanku ada. Di SMK ada, tapi itu kelas 11 dan itu PKL-nya terserah kita mau PKL di mana. Tapi kita harus kasih alasan yang kuat buat. Tapi nggak ada jurusannya. Nggak ada. Jadi kayak misalnya kamu pengen PKL di coffee shop atau di tempat-tempat toko baju ataupun apa, itu terserah. Yang penting kamu bisa kasih alasan yang kuat sama guru yang kasih kamu guru pembimbing. Iya, guru pembimbing kamu. Itu aja sih. Oh gitu. Tuh. Jadi guys, kesimpulannya kalau misalnya kalian mau apa ya? Kalau misalnya kalian punya kegiatan yang padat di luar, kesibukan di luar yang pada kayak kaniken, kalian bisa ambil homeschooling. Tapi kalau misalnya kesibukan kalian kayak aku, kayak ya nggak sibuk-sibuk banget sih, kegiatannya bisa dilakuin setelah sekolah. Kalian bisa ambil sekolah reguler. Betul, karena kan nggak semua juga di akademik ya. Tuh. Dan nggak semua sekolahan tuh bisa mendukung apa ya, kegiatan anak-anak yang kan biasanya kegiatan kayak, di luar. Iya, mungkin kalau misalnya kayak nari segala macam itu kan bisa dikasih kayak surat dinas segala macam, tuh masih bisa ya. Cuman kalau entertainment tuh susah kalau mau kasih surat ke dinas. Jadi kayak kadang sekolah tuh kalau nggak dari dinas dia nggak bakal ngebolehin. Iya, kadang gitu. Iya, nggak gitu kadang sih emang gitu. Itu ini aku belum cerita kenapa alasan aku homeschooling. Karena kesibukan kamu. Karena SMP aku dulu nggak ngedukung. Jadi kalau aku mau masuk SMA biasa susah izin karena kan pasti 85% ditanyain kan absensi kita. Kalau aku izin seminggu, 2 minggu, sebulan itu kan bakal jadi nanti aku dipanggil Capsek lagi nih. Emang udah pernah, Kak? Udah pernah. Ya udah, itu aja sih. Jadi gitu guys. Jadi kalian bisa memilah kesibukan kalian. Kalian mau pilih homeschooling atau sekolah biasa. Gitu. Atau SMK juga bisa. Bisa. Iya. Kalau kalian lebih menjuru ke kejuruan yang kalian udah mau pilih, udah bisa pilih. Ya udah, itu aja gitu. sih. Jadi terima kasih buat episode kali ini. Kita sudah cerita-cerita walaupun agak ya. Aku Niken Ayu, aku Zaneta Raya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.